Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang dunia indah karena wanita soleh. Dunia indah karena wanita soleh. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seorang istri bisa menjadi berkah tersendiri dalam keluarga, karena dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah istri yang soleha. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Dunia itu kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Dan ada lagu istri soleha. Keturunan kita akan menjadi generasi yang soleh jika kita seorang yang soleha. Keturunan kita akan menjadi generasi yang soleh jika kita seorang ibu yang soleha. Dan keturunan kita akan menjadi generasi yang terbaik, yang bisa merubah kehidupan manusia. Kemudian manusia sedunia menjadi lebih baik jika kita seorang ibu yang soleha. Keturunan kita akan bahagia dunia dan akhirat jika kita seorang ibu yang soleha. Keturunan kita juga akan menjadi sedekah jariyah buat bekal kita jika seorang ibu, kita sebagai seorang ibu, seorang wanita yang saleh. Sayangilah anak-anak kita dengan kesalehan kita, bukan dengan harta ataupun jabatan kita. Itu. Jadi saya ulang lagi, sayangilah anak-anak kita dengan kesalehan kita, tidak dengan harta ataupun dengan jabatan kita. Seperti Rasulullah bersabda, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi hanya dengan menjadi ibu yang soleha, maka semua pengorbanan dalam mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkan anak menjadi indah, karena itu semua adalah menjadi ibadah. Ya. Semuanya adalah menjadi ibadah. Kita tidak merasa susah. Kita ikhlas untuk membesarkan anak-anak. Ya. Akan menjadi indah kalau kita ikhlas. Jadi apa? Karena itu semua menjadi ibadah. Semua juga akan semakin kokoh. Kepemimpinan suami akan semakin kokoh jika ditaati oleh pendamping, yaitu pendamping seorang istri yang salihah. Suami terasa ringan bebannya jika ada sabar dan syukur dari seorang istri yang soleha, seorang wanita yang soleha. Masya Allah. Suami akan bersemangat untuk mencari nafkah,
jika pendampingnya itu bisa memerankan menjadi istri yang salehah dan ibu yang salehah. Masyarakat, bangsa, negara akan menjadi baik jika apa? Jika wanitanya adalah wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah adalah berperan penting dalam segala macam kebaikan. Di dunia ini tergantung kepada keburukan wanita. Jika buruk wanitanya, maka buruklah keluarga, buruklah masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu semua berasal dari wanita. Wanita itu merupakan tiang. Jadi apabila dia baik, maka akan baiklah semuanya. Dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ataupun dunia akan baik semuanya. Tapi apabila seorang wanita itu rusak, ya, maka rusaklah semuanya. Putuslah harapan semuanya. Keluarga adalah basis masyarakat. Ya, kita wanita ada di dalam keluarga. Keluarga itu adalah basis masyarakat berperadaban. Keluarga adalah fondasi masyarakat madani. Dan semua berawal dari istri yang solehah. Laki-laki ataupun suami yang saleh tentu menginginkan istri yang salehah, yang memiliki sifat-sifat baik, yang mampu menenteramkan hati suami dan membawa keberkahan dalam keluarga yang dibangunnya. Ya, itu. Jadi kita sebagai seorang, apabila kita wanita ataupun istri yang solehah, kita harus menjadikan suami itu, ya, suami yang soleh. Nah, suami yang soleh bagaimana? Suami yang soleh tentu saja menginginkan istrinya yang soleh, yang memiliki sifat-sifat baik, yang mampu menenteramkan hati suami dan membawa keberkahan dalam keluarga yang dibangunnya. Nah, di sini dalam pembahasan tentang istri yang solehah itu ada 30 sifat dan ciri-ciri yang dimiliki istri yang salehah. Tetapi tidak mungkin dalam waktu yang hanya sesingkat ini akan saya bahas semua. Maka saya akan hanya membahas 10 ciri dan sifat dari istri yang solehah yang merupakan dambaan para suami. Jadi itu hanya 10 pada bagian pertama ini. Yang pertama adalah wanita yang taat dan bertakwa. Ya, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertakwa itu menjauhi segala larangannya, menaati segala perintahnya. Yang kedua, mampu menjaga aib dan rahasia suami dalam bentuk apapun itu. Yang ketiga, wanita yang berakhlak karimah, ya, mempunyai akhlak yang bagus. Ciri wanita solehah yang berikutnya, keempat, tidak mudah marah sama suami. Kita sebagai seorang yang istri yang solehah, apabila mau dikatakan seperti itu, kita jangan sampai mudah marah sama suami. Selalu menyenangkan hati suami. Kemudian memberikan perhatian kepada suami. Yang ketujuh, menerima dan menghargai sekecil apapun yang suami berikan.
sekecil apapun. Kita harus hargai pemberian suami. Yang kedelapan, taat pada perintah suami. Kemudian yang kesembilan, bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Yang kesepuluh, tidak suka keluar rumah jika tidak ada keperluan dan seizin dari suami. Saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wanita dinikahi karena faktor harta, nasab, kecantikan dan agamanya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Jadi itu Rasulullah bersabda. Saya ulang lagi, wanita yang dinikahi ada beberapa faktor. Satu, faktor karena harta. Kedua, nasab. Ketiga, kecantikan. Dan keempat, agamanya. Apa yang dipilih? Ya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Itu ya, bapak-bapak dan laki-laki ini. Jadi wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang laki-laki menikahi perempuan bukan karena agamanya. Jangan kalian mengawini wanita karena kecantikannya. Kenapa? Kecantikan akan luntur. Kecantikan akan membuat hatinya sombong. Jangan karena hartanya, karena kekayaannya bisa menjadi dia melawan. Ya, walaupun tidak semua. Tetapi nikahilah wanita karena agama. Yang lebih bagus lagi, nikahilah wanita satu punya harta, punya nasab, cantik juga, agamanya sangat kuat. Itu kalau bisa keempat-empatnya itu, kalau bisa mendapatkan keempat yang saya jelaskan tadi, karena harta, nasab, kecantikan dan agamanya, subhanallah, ya, berarti seorang suami ataupun laki-laki itu sangat beruntung sekali. Ya, nah, saya lanjutkan lagi. Banyak sekali cara untuk menjadi wanita yang taat dan bertakwa. Misalnya dengan cara apa? Yang pertama yaitu sholat yang khusyuk, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Yang kedua, rajin menghatamkan Al-Quran. Ya. Di rumah setelah selesai urusan rumah, baca Al-Quran. Terus seminggu bisa khatam 2 kali ataupun 3 kali. Banyak berzikir, banyak memohon kepada Allah. Kemudian bertafakur alam. Dan selanjutnya gemar ke majelis taklim untuk menambah pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan mendapatkan nasihat dari para ulama ataupun para ustadzah. Dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian hidup di lingkungan yang islami. Jadi banyak cara untuk menjadi wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah. Merupakan ciri dari istri yang soleh atau wanita yang soleh. Kemudian yang kedua, mampu menjaga aib dan rahasia suami. Maksudnya di sini tidak suka membeberkan
aib suami kepada siapapun. Istri yang baik akan selalu menjaga rahasia suaminya, karena itu merupakan aib bagi suaminya. Ya. Walaupun suaminya itu istilahnya tidak benar, agak neko-neko ataupun aneh-aneh, tetap harus dijaga, karena itu merupakan aib suami. Ya. Jadi seorang istri yang soleha harus benar-benar menjaga rahasia suami. Yang ketiga, wanita yang berakhlak karimah, selalu menjaga tutur katanya. Kalau mau bicara selalu dipikirkan terlebih dahulu sebelum kelepasan itu, ya. Jadi wanita salehah itu menjaga tutur katanya, bahasanya santun, bahasanya lembut, perangainya lembut, dan berlaku sopan terhadap suaminya. Lemah lembut, sopan. Betapa bahagianya seorang suami apabila istrinya mempunyai akhlak yang karimah, mempunyai tutur kata, bahasa santun dalam berbicara, lembut perangainya, terus berlaku sopan terhadap suaminya. Siapa yang tidak suka dengan wanita yang seperti itu? Pasti suka semua. Ya, jadi itu wanita yang berakhlak karimah. Kemudian yang keempat, tidak mudah marah-marah sama suami, bersifat legowo, mudah untuk memaafkan setiap kesalahan. Kita sebagai wanita, apabila kita dikategorikan sebagai wanita yang solehah, kita ngalah. Suami marah-marah, ngalah terlebih dahulu. Jangan suaminya ngomong, kita ikut ngomong. Jadi nanti saling beradu pendapat, jadi ramai. Nah, seperti itu. Itu kalau bisa kita hindarkan. Terus kita yang kelima, selalu menyenangkan hati suami. Selalu ceria dan romantis di hadapannya. Akan membuat senang dan damai hati suami. Akan bahagia. Sehingga aura muka suami akan lebih terang benderang, cerah. Selalu tersenyum. Karena apa? Karena melihat kita juga tersenyum. Karena melihat kita bisa menyenangkan hati beliau, menyenangkan hati suami. Seperti itu. Jadi, jangan di depan suami kita cemberut. Walaupun kita ada masalah, mungkin ada anaknya yang nakal, anaknya yang nggak mau dikasih tahu dan lain-lain, tapi di depan suami kita harus selalu ceria, harus selalu senyum. Ya, tebaran senyum dari seorang wanita, ya wanita yang solehah, membuat sejuk di hati suami. Ya, betul itu, pasti seorang laki-laki ataupun bapak-bapak yang mendengarkan ini pasti betul, pasti senang. Kemudian saya lanjutkan lagi, selalu memberi perhatian kepada suami, perhatian dalam hal sekecil pun, apapun, seperti menyiapkan pakaian untuknya, menyiapkan minuman, membersihkan tempat tidurnya, mau tidur membelai keningnya, ya. Mau tidur ngurut dulu kepada suaminya, memberikan senyum yang mereka, ya, dan mencium tangannya apabila kita mau pergi, ataupun salah satu di antara kita, suami ataupun istrinya pergi, kita cium tangan. Cium tangan yang di atas, cium tangan telapaknya. Masya Allah. Pasti suaminya akan bangga, akan sejuk hatinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yaitu menerima dan menghargai sekecil apapun yang suami berikan.
kita terima saja. Misalnya ya, kita sebagai seorang wanita yang pekerja, ataupun kita sebagai seorang wanita yang berkarir, bersyukur atas apa yang dia usahakan untuk membahagiakan kita. Kita harus terima, walaupun bentuknya dalam bentuk apapun. Ya, jangan dicemooh. Seorang laki-laki tidak suka dicemooh, tidak suka ditantang, walaupun dengan sesuatu yang tidak berharga sekalipun, tidak berharga sekalipun, kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena suami kita sudah mengusahakan untuk membahagiakan kita. Kemudian yang ke-8, yaitu kita harus taat pada perintah suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, selagi bukan dalam hal maksiat ataupun dosa, kita wajib mematuhinya. Asal ya, perintah suami yang harus kita taati apabila itu merupakan bukan hal yang maksiat, bukan hal yang dosa, kita wajib mentaati, kita wajib mematuhi. Yang ke-9, bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Pria wanita itu ya, kita harus damai. Dan pria mana yang tidak menginginkan wanitanya cantik dan rapi? Semua bapak-bapak ya, semua laki-laki menginginkan istrinya ya, menginginkan wanita yang cantik. Apabila cantik perangainya, cantik hatinya, bagus agamanya, lebih kuat agamanya ya. Semuanya jadi cantik dan rapi ya. Kalau semua cantik rapi itu merupakan aura positif, aura positifnya keluar, itu suami akan senang, tenang hatinya ya. Jadi pria mana yang tidak menginginkan wanitanya cantik dan rapi? Selain enak dipandang, juga bisa memberikan kenyamanan serta aura positif. Jika melihat istrinya berdekil, kumel, tentu akan membuat suami tidak nyaman berada di dekatnya, bahkan akan pergi. Nah itu, kita harus jaga seperti itu. Kita walaupun di rumah kita pakai wangi-wangi, parfum yang disukai oleh suami. Nah seperti itu. Jadi nggak ada ruginya melakukan hal seperti itu agar suami betah di rumah. Kemudian yang ke-10, yaitu tidak suka keluar rumah jika tidak ada keperluan dan tidak ada izin dari suami. Wanita soleha itu selalu menjaga dirinya, bukan pergi keluar rumah, berkumpul di luar rumah dengan menggunjing dan ngerumpi yang gak jelas ya. Jika sudah berumah tangga, hendaknya mengetahui kapasitas kita sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu bagi anak-anak ya. Gitu. Jadi itulah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh istri yang salihah. Yang pertama, saya ulang lagi, wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjaga aib dan rahasia suami. Wanita yang berakhlak karimah, tidak mudah marah sama suami, selalu menyenangkan hati suami, memberi perhatian pada suami, dan menerima serta menghargai sekecil apapun yang suami berikan kepada kita. Taat pada perintah suami, bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Tidak suka keluar rumah jika tidak ada keperluan ataupun tidak ada izin dari suami ya. Jadi itu
sementara yang bisa saya sampaikan. Akan saya lanjutkan sifat-sifat istri salehah di bagian 2. Semoga Allah meringankan langkah kita, jalan kita untuk mencapai keridhaan darinya. Dan suami kita mendoakan kita menjadi istri yang salehah. Mari kita belajar menjadi istri yang salehah agar berbentuk sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah warohmah dunia sampai akhirat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau ampunilah dosaku yang telah kuperbuat. Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas. Kau berikanlah aku kekuatan mental. Kau karuniakanlah aku dengan sifat keridhaan. Kau peliharalah lidahku dari kata-kata yang nista. Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cobaan darimu. Berikanlah aku sifat kasih sayang dengan sesama insan. Ya Allah, sekiranya suamiku ini adalah pilihanmu, berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya. Kurniakanlah aku sifat kasih dan ridho atas segala perbuatannya. Sekiranya suamiku ini adalah bidadara dan untukku di jannahmu, limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya. Sekiranya suamiku ini jodoh yang dirahmati olehmu, berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala keanekaragamannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah hati dan semangatku. Tabahkanlah aku menghadapi segala takdir dan cobaanmu. Jadikanlah aku istri yang disenangi suami. Bukakanlah hatiku untuk menghayati agamamu. Bimbinglah aku menjadi istri yang solehah. Ya Allah, Ya Rabb, aku hanya ingin menjadi istri yang dirahmati, istri yang dikasihi, dan istri yang solehah. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudaraku yang seiman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakallah khairon kasiron. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.